Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Nurlita Boru Tarigan dari Biologi 4. Di sini saya akan mendeskripsikan tokoh filsafat non-muslim dan aliran-alirannya. Filosof Yunani meletakkan kategori-kategori dasar yang filsafat yang menjadi asal metafisika. Metafisika merupakan bagian yang mempertanyakan di mana di dunia dibuat dan apa yang menjadi substansi tertinggi realitas. Di masa sejarah intelektual barat selalu dimulai dari Yunani klasik. Masa filsafat Yunani terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Filsuf pada periode Yunani kuno adalah Thales, Pythagoras, Parmenides. Pada periode Yunani klasik ini, perkembangan filsafat menunjukkan kepesatan, yaitu ditandainya dengan semakin besarnya minat orang terhadap filsafat. Filsuf pada periode Yunani klasik adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Thales berasal dari Miletus yang merupakan muara sungai Mender, sekarang adalah provinsi Aydin yang masuk dalam negara Turki modern. Dia merupakan filsuf Yunani kuno pertama dan otomatis sebagai bapak pendiri filsafat barat. Thales adalah pemikir pertama dalam sejarah filsafat barat yang mencoba membaca gejala alam tanpa mengaitkannya dengan kehendak para dewa, yang saat itu digambarkan dengan simbol dewa yang berbentuk dengan berperilaku seperti manusia, atau dikenal sebagai dewa Homorian. Filsafat metafisikanya mengatakan bahwa unsur penyusun alam semesta adalah air, dan bumi yang berbentuk datar yang mengapung di air. Ia juga mampu menghitung orbit matahari dan bulan dengan tepat, secara diriwayatkan mampu memprediksi terjadinya gerhana matahari dengan total tepat. Pythagoras 570 sebelum Masehi sampai 480 sebelum Masehi. Pythagoras diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-6 dan Pythagoras terkenal dengan teorema Pythagoras, yaitu rumus segitiga siku-siku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang sisi siku-siku dan C adalah panjang sisi miring. Ia berpendapat bahwa hakikatnya adalah angka. Dia juga dikenal sebagai pemimpin sebuah sekte keagamaan dengan ajaran pemujaan terhadap 4 angka bulat pertama yang disusun menjadi 10 titik disebut Theaetetus of Decad yang membentuk sebuah segitiga sama sisi. Pythagoras berpendapat bahwa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan. Ia percaya pada reinkarnasi atau perpindahan jiwa orang yang meninggal pada manusia lain, binatang, atau tumbuhan. Pandangan reinkarnasi ini sangat dipengaruhi oleh agama Yunani kuno. Ia juga berpendapat bahwa jiwa itu berada di kepala, bukan di hati. Ia sendiri mengaku telah mengalami hidup dengan reinkarnasi sebanyak 4 kali dan dapat mengingat secara terperinci pengalaman kehidupan sebelumnya. Parmenides 520 sebelum Masehi sampai 450 sebelum Masehi. Parmenides lahir dari keluarga yang kaya dan terpandang di kota Elea, Yunani. Ia sendiri mengaku sebagai murid Xenophanes yang diakui sangat menghargai pemikiran filsafatnya. Filsafat Parmenides menyatakan bahwa realitas itu ada 2 macam. Yang pertama, yang mutlak, satu, abadi, dan yang kedua, yang menipu dan hanya fata morgana. Kebenaran yang mutlak hanya dapat diketahui dari pemikiran murni, dan sedangkan kebenaran kedua adalah hasil persepsi indera. Kedua realitas kebenaran harus dipelajari semua dengan mendasarkan kebenaran kedua pada kebenaran pertama. Socrates 470 sebelum Masehi sampai 340 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena. Socrates adalah filsuf bidang etika, yaitu salah satu cabang utama dalam filsafat yang mempelajari, mempertanyakan, dan mengarahkan bagaimana seharusnya hidup yang baik. Ia menemukan metode Socrates, yaitu metode diskusi yang paling membantu untuk membangun pengertian yang mantap terhadap sebuah persoalan. Metode ini secara luas diterapkan di bidang pendidikan yang memiliki kualitas tinggi hingga kini dan terbukti menghasilkan yang lebih baik daripada sekedar metode menghafal atau guru yang memberi dan murid yang menerima. Socrates adalah filsuf barat pertama yang dihukum mati oleh pihak penguasa akibat mempertahankan keyakinannya. Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi. Dalam usia 80 tahun, Plato merupakan guru dari Aristoteles. Filsafat metafisika Plato mengungkapkan bahwa realitas yang hakiki adalah realitas yang abadi, tidak berubah, dan kemudian memiliki cerminan berupa realitas di alam semesta yang bersifat ilusi, berubah, dan fana.
Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan terdapat suatu dunia di balik alam kenyataan. Sebagai hakikat dari segala yang ada, artinya apa yang diamati sehari-hari adalah ide tersebut. Sebagai sumber segala yang ada, kebaikan dan keburukan, ide merupakan suatu hal yang objektif yang di dalamnya berpusat dan dikendalikan oleh puncak ide yang digambarkan sebagai ide tentang kebaikan yang diformulasikan sebagai Tuhan. Dia adalah pendiri perguruan tinggi pertama dalam sejarah barat dengan nama Akademus. Aristoteles 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles lahir di kota Stagiria, Kalkiden pada tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles merupakan orang yang pertama mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis yang menjadi terhadap hukum. Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda mempunyai satu tujuan. Aristoteles tercatat sebagai ilmu filsafat terakhir yang mengetahui segala bidang ilmu. Dia berperan dalam ilmu anatomi, geologi, meteorologi, fisika, biologi, dan geologi. Di bidang filsafat, ia menulis ilmu estetika, etika ilmu, ilmu pemerintahan, metafisika, ilmu politik, psikologi, retorika, dan teologi. Aliran-aliran pada filsafat. Aliran pertama yaitu rasionalisme. Aliran ini berpandangan bahwa pengetahuan bersumber pada rasio atau akal. Ketika memutuskan atau menyelesaikan suatu masalah, aliran ini berpendapat di dalam rasio terdapat ide-ide dan dengan itu manusia dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Tokohnya yaitu René Descartes. Aliran kedua yaitu kritisisme. Aliran yang memadukan antara rasionalisme dan empirisme. Menurut aliran ini, baik rasionalisme atau empirisme tidak seimbang. Pengalaman manusia merupakan paduan antara sintesa unsur-unsur a priori atau terlepas dari pengalaman, dengan unsur-unsur a posteriori berasal dari pengalaman. Pada kritisisme ini, tokohnya yaitu Immanuel Kant. Aliran ketiga yaitu materialisme. Aliran ini berpandangan bahwa materi itu ada sebelum jiwa dan dunia materi adalah yang pertama. Sedangkan pemikiran tentang dunia adalah nomor dua. Tuan material yang tak terbatas termasuk di dalamnya segala materi, energi, gerak dan tenaga. Selalu dan akan ada tetap ada dan alam adalah realitas yang keras. Objek yang dapat diketahui manusia. Aliran materialisme terbagi dua macam yaitu materialisme mekanik. Semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Yang kedua, materialisme dialektik, yaitu tokohnya sentra Karl Marx, menilai dunia misterius ini konstan baik dalam gerak, perkembangan maupun regenerasinya. Materi adalah primer, sedangkan ide atau kesadaran adalah sekunder. Aliran yang selanjutnya itu pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaraan akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Aliran ini bersedia menerima sesuatu asal membawa akibat praktis, manfaat bagi hidup praktis. Tokoh utama aliran ini adalah William James. Nah, pada diri pragmatisme ini tidak mempersoalkan hakikat pengetahuan, melainkan menanyakan apa guna pengetahuan tersebut. Daya pengetahuan hendaklah dipandang sebagai sarana bagi perbuatan. Aliran terakhir adalah idealisme, menekankan akal atau mind sebagai hal yang lebih dahulu primer pada materi, bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah produk sampingan. Aliran ini mengatakan realitas terdiri dari ide-ide, pikiran-pikiran, akal, jiwa, dan bukan badan material dan kekuatan. Idealisme berpendirian bahwa pengetahuan adalah proses-proses mental dan proses-proses psikologis yang sifatnya subjektif. Pengetahuan ini tidak menggambarkan kebenaran yang sesungguhnya, atau pengetahuan tidak memberikan gambaran yang tepat tentang hakikat sesuatu yang berada di luar pikiran manusia. Tokohnya adalah Plato, Elia, Hegel, David Hume, dan Al-Ghazali. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.